Kualitas Siswa Sari dengan NPM 246106162. Di sini saya akan mewawancarai selaku Bapak Beni yang mempunyai usaha tahu. Baik Bapak, perkenalkan saya Koma. Saya akan mewawancarai Bapak untuk mengetahui sedikit tentang usaha tahu ya. Bisa diceritakan Pak tentang usaha ini sejak kapan didirikan dan tertariknya karena apa nih membuat usaha tahu? Ya, usaha ini sebenarnya udah berjalan hampir 30 tahunan. Yang bikin tertarik nih gimana ya? Dan ini proses kita buat makanan tuh nggak berlangsung lama, maksudnya malam proses, jadi pagi dan dijual. Jadi praktis ya Pak ya? Iya. Praktis dijalankan oleh turun-temurun karena sudah 30 tahun berdiri. Baik. Iya. Usaha ini merupakan usaha keluarga atau diri sendiri Pak? Ini merupakan udah keluarga lah, secara turun-temurun lah. Tantangan terbesarnya dalam menjalankan usaha tahu ini apa Pak, kalau boleh tahu? Tentang terbesarnya mungkin dari suatu saat kan bahan bisa berubah harga, terus kalau pas keadaan cuaca juga ya sangat mempengaruhi sih. Oke. Dalam sehari biasanya mengolah berapa kilo kedelai dan boleh diceritakan bagaimana proses pembuatan tahu tersebut? Kalau sehari ini kadang produksinya ya kira-kira ya sekintal, karena sekintal kurang gitu. Kalau produksinya itu prosesnya ya mungkin dari proses perendaman kacang hingga nanti waktu saat menggiling sehingga masak dan jadi tahu gitu. Selanjutnya bahan baku untuk tahu tersebut itu digunakan apa saja Pak? Bahan utamanya? Bahan utamanya pertama pasti kedelai lah. Terus untuk pengental. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali produksi? Satu kali produksi itu Dari setiap harinya gitu. Setiap harinya kan Bapak produksi dan itu memakan waktu berapa lama? produksinya tuh ya nggak mungkin berapa lama sih, itu 6 jam. 6 jam. Jadi sekitar ada 6 jam atau kurang? Ini sekitar 5-6 jam ya. 6 jam. Berapa banyak tahu yang dihasilkan dalam satu kali produksi Pak? Untuk kedelai yang 1 kintal tadi Bapak sebutkan. Daripada sistem baca kan tergantung dari ukuran juga di sini. Tapi mungkin sehari bisa sekitar 2.000-3.000 Tahu. Peralatan khusus apa Pak yang digunakan dalam proses tahu tersebut? Peralatan khususnya Penggilingnya apa ada atau apanya gitu untuk menjadi untuk produksi untuk kali yang pertama yang mesin giling lah. Jadi untuk menghaluskan santan itu loh. Kalau untuk pencetak tahunya ada Pak atau gimana? Pencetak tahu mungkin sekarang masih pakai manual. Masih pakai manual. Terima kasih Bapak, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semua, saya Hari Garis bersama dengan NPM 2461056. Saya di sini akan melanjutkan wawancara dengan Bapak Beni. Selanjutnya pertanyaan, bahan baku utama apa saja yang digunakan? Bahan baku yang pertama yang pasti ada kacang kedelai buat produksi. Kalau selain kacang kedelai, ada lagi? Ya untuk produksi terutama itu bahan bakunya begitu aja. Berapa biaya pembelian kedelai untuk satu kali produksi? Selain kedelai, bahan baku apa lagi yang dibutuhkan? Kalau biaya kedelai itu produksi biasanya kurang lebih sejuta lah. Kalau yang dibeli selain kedelai ada lagi? Mungkin untuk bahan pengentalnya ya, untuk pengental. Itu biasa berapa biasanya? Itu biasanya kita nggak terlalu fokus, kadang fokusnya itu Di kedelai. kedelainya. Selanjutnya, apakah harga bahan baku sering mengalami kenaikan? Sering sih, kadang nggak mesti, kadang naik kadang turun memang, tapi kebanyakan naik kan itu. Iya. Selanjutnya, berapa biaya listrik yang digunakan untuk produksi setiap bulan atau menggunakan kayu bakar, gas, atau bahan bakar lainnya? Mungkin untuk biaya listrik kurang lebih ya sekitar 500-600 lah. Kalau biaya produksi biasanya yang kita pakai itu kayu bakar, bisa buat Kayu bakar. masak. Selanjutnya, apakah ada biaya transportasi untuk membeli bahan baku atau mengirim produk? Kalau bahan baku biasanya
apa Ya. tidak ada transportasinya karena kita langsung diantar gitu. Langsung Tapi kalau untuk mengirimnya, mengirim kita punya kendaraan sendiri buat mengirim ke pasar gitu. selanjutnya berapa biaya perawatan alat produksi dalam sebulan? Ya nggak mesti sih, kadang perawatan kadang habis kita selesai itu langsung dibersihkan segala macam, jadi nggak ada biaya perawatan. Meminimalisir kerusakan ya. Iya. Selanjutnya, apakah ada biaya lain yang rutin dikeluarkan selain bahan baku dan tenaga kerja? Kayak belum, selama ini belum ada. Belum ada. Baik, perkenalkan nama saya Nasifia dengan NPM 246100157. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman-teman saya kepada Pak Benny. Baik, pertanyaannya, berapa jumlah karyawan yang bekerja di usaha ini? Apakah karyawan bekerja setiap hari atau berdasarkan jumlah produksi tertentu? Kalau jumlah karyawan ya mungkin untuk saat ini masih ada sekitar 10 orang. Kalau mereka bisa bekerja setiap hari, nggak patokan yang ada kapan misalnya kami akan bekerja. Berarti berdasarkan shift. Iya, biasanya tetap setiap hari ya itu aja yang bisa kerja. Nggak ada shift sih. Pertanyaan selanjutnya, tahu yang diproduksi biasanya dijualkan atau dipasarkan ke siapa aja, Pak? Biasanya yang dijual ke pasar dan mungkin ada pedagang yang mengambil sendiri itu ada juga. Lanjut, berapa harga jual tahu per potong atau per pasang, Pak? Per plastik. Kalau kita jual plastik mungkin sekitar 6.000, kadang tergantung permintaan orang sih, kadang ada yang lebih, mungkin dia ada yang pasarnya nggak nentu kadang. Kemudian dalam sehari itu rata-rata berapa jumlah tahu yang terjual, Pak? Jadi motor tidak bisa diperkirakan sih, kadang nggak nentu, kadang dia nih Musiman. ya, kadang harus tiap harinya juga nggak sama kadang. Kapan penjualan biasanya paling ramai, Pak? Kalau penjualan orang biasanya itu biasanya hari Sabtu, kadang pas kita ada hari-hari besar itu biasanya agak ramai di sini. Baik, perkenalkan nama saya Vidya Kasovita dengan NPM 246100149. Saya akan meneruskan pertanyaan dari teman saya tadi. Oke, yang pertama, Bapak, apa harapan Kakak untuk perkembangan usaha tahu ini untuk kedepannya? Harapannya mungkin usahanya tetap terus berkembang lah, dan secara turun-temurun tetap dilanjutkan usaha. Oke, selanjutnya, menurut Bapak, apa kunci agar usaha tahu dapat bertahan dan berkembang? Kuncinya terutama itu harus konsisten sama rasa dan kualitas dari tahu itu sendiri. Apa sih saran bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin mulai usaha sendiri, Bapak? Jika mahasiswa itu ya harus dia berani dan tetap konsisten dia kalau memang mulai usahanya. Oke, selama menjalankan usaha tahu, pengalaman paling berkesan apa yang pernah dialami oleh Bapak? Mungkin kekompakan dalam bekerja antara kayak kita sama yang bekerja ya, para pekerjanya. Dan jika bisa mengulang dari awal, adakah hal yang ingin diperbaiki dalam usaha tahu ini, Pak? Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Apa sih yang membuat pelanggan tetap setia membeli tahu di Bapak? Terutama tetap yang kita jaga itu rasa. Jadi pelanggan itu tidak kecewa dengan rasa yang misalnya berubah-ubah gitu rasanya. Biasanya dia isi yang tidak enak tiba-tiba berubah jadi rasanya gimana Tetap gitu. konsisten ya, Pak. Iya. Dan keloyalitas Bapak mungkin pada pelanggan juga baik. Iya.